Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menjawab pertanyaan dari Jamaah Zat. Kali ini pertanyaannya soal mimpi. Karena banyak sekali yang konsul sering mengalami mimpi tenggelam misal Ustaz. Itu artinya apa? Sebelumnya kita mau membahas dulu tentang apa itu mimpi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, mimpi itu terbagi jadi 3. Ada yang mimpi datangnya dari Allah, itu kadang-kadang berupa ilham, atau bahasanya adalah ru'ya. Ru'ya itu mimpi yang betul, yang itu memang salah satu dari 46 cabang kenabian di akhir zaman. Nah, ru'ya ini atau mimpi yang benar tidak sembarangan diberikan Allah kepada setiap manusia, melainkan dia yang jujur dalam keimanan dan perkataannya, nggak pernah berdusta ketika berkata-kata maupun bersikap. Orang yang nggak pernah berdusta, maka mimpinya jauh lebih mendekati kepada kebenaran, atau mimpi itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu mimpi karena gangguan-gangguan setan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari setiap pasien-pasien atau mungkin jamaah ruqyah ya, yang sering mimpi yang menakutkan, dikiranya itu setan atau itu dari sihir, termasuk mimpi ular. Tapi nanti akan kita bahas ular itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mimpi dari bisikan jiwa. Maksudnya adalah rekaman-rekaman memori. Misalnya sebelum tidur lagi nonton tuh di reel Instagram atau mungkin di Facebook atau lihat TikTok tentang monster, kemudian dia mimpi ketemu monster tuh yang ngejar-ngejar, maka itu bukan dari setan, melainkan dari hasil rekaman otaknya sebelum dia itu tidur. Atau mungkin dia sebelum tidur itu lihat dokumenter tentang peperangan, sehingga di dalam mimpi dia kayak lagi ada di medan perang ya, dan seterusnya. Intinya tahditsun nafas atau mimpi karena bisikan jiwa itu adalah rekaman-rekaman otak yang sebelum tidur dia melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Ya, misal habis sharing-sharing sama temennya cerita horor, kemudian ke bawah mimpi. Atau mungkin cerita tentang pernikahan, mimpi nikah. Ya, nonton film horor, nonton film yang lucu-lucu, kemudian mimpi yang lucu-lucu atau yang mengerikan. Maka kita mesti tahu bahwa mimpi itu ada 3 jenisnya, seperti itu. Nah, kemudian mimpi tentang ular ini belum tentu menunjukkan bahwa orang itu sedang kena sihir. Walaupun dalam kitab-kitab referensi tentang ruqyah syariah yang menjelaskan tentang tashkhis atau diagnosa melalui mimpi pasiennya itu, ular termasuk menjadi salah satu ciri-ciri orang yang terkena gangguan-gangguan metafisik. Tapi sekali lagi nggak mesti karena gangguan metafisik, mau ain ataupun sihir, nggak mesti itu. Nah, kalau kita rujuk kepada pemahaman di Al-Quran, ular sendiri itu ada beberapa versi penafsiran. Apalagi kalau kita lihat di beberapa tafsirul ahlam, ta'wilul ahlam, mimpi tafsir-tafsir mimpi itu kan banyak sekali marji atau referensi-referensinya. Bisa jadi mimpi ular itu terjadi untuk orang yang akan mendapatkan rezeki dari Allah, asalkan di dalam mimpi dia ketemu ularnya itu tidak dalam kondisi ketakutan, dia merasa aman di situ, kemudian mimpi ular ya, atau bahkan ketemu jodoh ya. Nah, kalau misal yang dari Al-Quran sendiri ya, ketika kita bertemu dengan ular sedangkan kita tidak merasa terancam di situ, itu bisa jadi risalah tentang ketauhidan, atau akan ada tugas dari Allah, perkara din, perkara agama, baik itu amar ma'ruf atau nahi mungkar. Ingatkah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam itu pertama kali menerima wahyu di Bukit Tursina ya, yang diceritakan wa alqi 'asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wa la mudbira wa lam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ketika Allah berfirman wa alqi 'asaq, lemparkan tongkatmu itu. Falamma ra'aha, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya itu, tahtazzu, dia merayap dengan sangat cepat seperti jan. Jan ini maksudnya adalah ular. Ular yang merayapnya itu cepat sekali. Dan saat itu Nabi Musa merasa agak gentar sedikit. Makanya Allah katakan, jangan kamu takut, karena orang-orang yang aku utus itu nggak pernah takut. Ya. Intinya mimpi tentang ular itu justru kadang adalah isyarat dari Allah untuk kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Misal di lingkup keluarga kita ada yang kecanduan judi online, kecanduan game, atau mungkin ada yang pacaran, tiba-tiba dimimpiin itu ular, sedangkan kondisi kita bukan dalam kondisi yang sangat terancam, tidak begitu ketakutan. Bisa jadi ular itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kakakmu, adekmu, saudaramu, nasihati supaya meninggalkan judi, meninggalkan riba, meninggalkan pacaran, dan seterusnya. Bisa seperti itu. Atau mungkin dalam daerah kita banyak perdukunan, maka kita mensiarkan tentang tauhid sebisa kita dengan ruqyah syariah atau dengan ya dakwah semampunya tentang ketauhidan, sehingga Allah akan membebaskan kita dari orang-orang yang meninggalkan nahi mungkar, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang dari setan, mimpi-mimpi tentang ular itu memang
identik dengan sihir. Para ulama yang khususnya dia itu memfokuskan diri pada ruqyah, dia ahli dalam bidang ruqyah, mereka menghubungkannya dengan ayat-ayat tentang sihir, karena penyihir-penyihir Fir'aun yang duel melawan Nabi Musa itu juga menggunakan ular, menggunakan ilusi berupa ular untuk menakut-nakuti orang. Jadi kalau memang mimpi ular kemudian dalam kondisi terancam sampai kayak orang mau rep-repan ketindihan, dia khawatir, cemas, dan sangat terancam, sangat takut di dalam mimpinya, ya bisa jadi itu sihir ataupun yang lainnya, sihir ataupun ain, atau mungkin jin yang mengganggu. Karena dalam hadis juga dikatakan al-hayyatu muskhul jin kama musikhati al-qiradatu wal khanaziru min bani Israel. Ular ini adalah jelmaannya jin, sebagaimana babi dan kera itu yang diserupakan, ya, yang Bani Israel itu diserupakan menjadi wujud kedua hewan ini. Nah, jadi bisa aja jin, bisa ain, bisa juga ular. Nah, cara membedakannya itu ada beberapa tanda, ya. Tanda-tandanya nanti bisa dikomparasikan, kita tanyakan, ya, kita wawancara, ada tanda-tanda lain nggak yang mendukung bahwa ini sihir? Misalnya sakit di jam-jam tertentu saja, ada suara letusan, ya, di atap rumah, atau seperti ditusuk gitu di bagian-bagian tertentu, ada pula yang menggelinding ke sana kemari dan panas, ya, rasanya, atau kayak ada yang mau keluar melalui sini dari esofagus sampai ke tenggorokan, tapi dimuntahkan nggak bisa-bisa, dicek ke medis nggak ada apa-apanya. Nah, ini termasuk ciri-ciri, di antara ciri-ciri umum orang yang kena sihir. Rambut sering rontok, kalau umum, jin umum misalnya sering timbul lebam-lebam tuh, khususnya di ini, di area paha bagian dalam atau di bagian tubuh yang lain. Kalau ain itu panas, dingin di pundak, kemudian sakit kepala di sini, khususnya di pangkal tengkorak, ya, pertemuan antara leher dengan tengkorak, ya, dan juga mata itu yang berat juga, kemudian kondisi emosi yang langsung tidak stabil seketika, ya, itu ain. Nah, ada juga saya punya pengalaman yang terjadi di salah satu orang tim saya, ya, di tim saya. Suatu ketika beliau mimpi ular, dan beliau itu merasa risih sekali dengan ular itu, tapi tidak dengan kondisi yang sangat terancam maupun khawatir. Akhirnya waktu itu kita takwilkan ini ada orang yang berusaha merongrong otoritas dari antum. Ya, saya bilang waktu itu ke teman saya, karena dia waktu itu adalah menjadi ketua. Kita amanahkan menjadi ketua di salah satu cabang kami. Ya, ternyata ada satu anggota yang memang dia itu suka ngerecoki kebijaksanaan dari ketua ini. Dan menurut beliau memang orang itu kadang suka bikin fitnah. Makanya kita takwilkan bahwa ular ini adalah menjadi musuh dalam selimut yang diam-diam bisa mematok kapan saja. Jadi ini takwil mimpi itu luas, nggak mesti ular itu harus masalah sihir saja. Jangan-jangan itu adalah perintah dari Allah, isyarat dari Allah untuk nahi mungkar, untuk amar ma'ruf, untuk berdakwah, untuk menegakkan tauhid. Bisa juga itu adalah sinyal dari Allah juga bahwa itu adalah ada sihir yang mau datang, atau bahkan peringatan bahwa ada musuh dalam selimut yang menggunakan berbagai cara untuk menggelincirkan Anda, atau untuk mencelakai orang yang dia dengki, ya, karena ular itu simbol dari kedengkian juga, seperti yang ada dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa ular-ular itu adalah simbol dari orang yang memiliki kedengkian, ya. Maka akhlaknya seperti akhlak ular, diam nyaplok, seakan-akan dia itu tenang tapi menyimpan racun atau bisa di dalam mulutnya yang sangat membahayakan. Hati-hati, ya, harus konsultasi kepada orang yang memang benar-benar mengerti tentang hal yang seperti ini, ya, tentang takwil mimpi. Jangan diagnosa diri sendiri, karena itu bisa berbahaya. Seperti itu, ya. Baik, kemudian soal mimpi bersetubuh atau disetubuhi makhluk secara berulang-ulang, apakah itu masuk ke sihir atau dicintai jin atau apa, Ustaz? Kalau mimpi disetubuhi atau melakukan hubungan badan itu juga kita pasti lihat, ya, harus lihat kira-kira gimana kondisi psikologis dari si pemimpi. Karena maaf, kadang-kadang mimpi bersetubuh itu juga karena si pemimpi itu sudah masanya menikah, tapi masih menjomblo gitu, ya. Dia masih menjomblo dan udah berusaha, ternyata cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi seperti itu. Maka kita mesti nanya, jangan langsung kita judge itu dari jin ataupun sihir. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang yang kena masul isq ini adalah gangguan jin bucin, itu sering terjadi mimpi berhubungan badan dengan makhluk yang nggak dikenal, seperti itu. Nah, kadang-kadang orang itu kan ketika masanya harus dikeluarkan, itu akan mimpi.
ya, akan mimpi. Karena mungkin dia orang yang soleh, orang yang soleha, jarang sekali melihat laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, sehingga ketika dalam mimpi itu dia nggak ada ekspektasi atau bayangan cowok atau cewek yang kayak gitu kayak gimana sih gitu. Akhirnya dia mimpinya adalah makhluk yang nggak jelas wajah dan wujudnya. Karena kan dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnul Qayyim dijelaskan bahwa di antara sesuatu yang harus dikeluarkan manusia, ya selain darah, angin, feses, urin, diantaranya adalah sperma. Jadi kalau sudah matang, sudah mangsanya untuk menikah, menikahlah. Itu pertama ya. Atau kedua, dia itu, ini naudzubillah ya, amit-amitnya ya, dicintai sama jin. Ya memang jin itu bisa mencintai manusia. Ini banyak maklum kok sudah masyhur sekali cerita tentang yang seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya bahwa jin itu bisa mencintai manusia? Kita mungkin bisa lihat dalam surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Para bidadari-bidadari yang cantik jelita itu, yang matanya indah berbinar itu tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Oleh manusia maupun jin, ya. Nah, kata yatmith, lam yatmithunna jadi majzum karena diawali lam. Masdarnya itu kan at-tamsu. At-tamsu ini menurut ulama artinya adalah al-iftidad. Iftidad itu pecah keperawanan. Jadi wanita-wanita adamiyat, wanita-wanita dari bangsa manusia, ya. Dari ayat ini disimpulkan bahwa wanita-wanita manusia itu bisa dijamah oleh jin, bahkan bisa pecah keperawanannya oleh jin. Tapi bidadari nggak pernah disentuh manusia, nggak pernah dipecahkan keperawanannya sama manusia, apalagi sama jin. Itu bidadari yang masih original, tersegel rapat di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wanita-wanita manusia bisa saja. Misal dia terjaga dari laki-laki yang sebangsa dengan dia, laki-laki manusia maksudnya, dia belum tentu selamat dari laki-laki bangsa jin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat juga menjelaskan jin itu jatuh cinta sama manusia. Dia juga bisa cemburu, layaknya manusia cemburu dengan manusia yang lain. Jadi kalau jatuh cinta sama, misal jin laki-laki cinta sama manusia wanita, ya layaknya kita suka sama wanita. Demikian juga layaknya wanita suka sama laki-laki, manusia maksudnya ya. Dan dia akan mendukung kecemburuannya dengan berbagai hal. Kalau dia sudah jatuh cinta, akan memberikan fasilitas, bermacam-macam fasilitas. Ya fasilitas supranatural atau suprinitiral. Menerawang lah, melihat hal-hal gaib lah, kemudian tepakannya selalu benar, melihat nomor togel benar terus ya, apalagi punya kekuatan fisik di luar rata-rata. Punya fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Nah, kalau dia udah cemburu, misal kok orang yang disukainya jatuh cinta atau mungkin dekat sama manusia lainnya, ini dihukum ini. Ya nggak beda jauh lah sama manusia yang cemburu. Kalau udah cemburu, ya entah si pasangannya atau mungkin selingkuhannya itu yang akan dihukum. Bisa diapain? Bisa dicelakai, bahkan bisa diusahakan sampai mati, dibunuh. Nauzubillah. Nah, kalau sihir, ada juga sihir, tapi itu biasanya pakai ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu asihan. Makanya itu, Rasulullah menganjurkan supaya kita ini selalu baca zikir sebelum tidur, minimal ayat kursi sekali, kulhu, falak, anas. Tiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Itu minimal banget. Dan lebih sempurna, mengambil wudhu sebelum tidur. Itu akan dijaga oleh Allah melalui perantaraan malaikat-malaikatnya. Sampai subuh. Jadi begitu. Lalu soal mimpi banyak nih. Orang yang bermimpi di kuburan atau mimpi di air, mimpi tenggelam itu jelaskan kenapa? Nah ini kalau mimpi air, kita teliti dari beberapa kondisi psikologis para pasien, itu biasanya air itu berkaitan dengan kerinduan dan rasa cinta. Makanya biasanya orang yang mimpi air akan sepaket dengan sosok-sosok makhluk. Misal kalau dia rindu sosok anak, maka ketika dia mimpi air, nantinya episode berikutnya, scene berikutnya itu muncul bayi atau anak kecil. Kalau dia rindu sosok ayah, maka scene berikutnya ketika mimpi akan muncul sosok kebapaan, sosok laki-laki dewasa, atau mungkin muncul juga di air yang menemani dia bersantai-santai di pinggir pantai, di pinggir danau, atau mungkin naik perahu berdua di danau, di rawa, ya. Atau kalau dia merindukan sosok ibu, maka nanti akan muncul lah sosok-sosok yang keibuan. Nah biasanya kalau di Jawa itu yang muncul ibu ratu. Lihat aja deh orang-orang yang katanya sering didatangi sosok ibu ratu itu kebanyakan orang-orang yang merindukan sosok ibunya. Walaupun ibunya masih hidup dan sampai sekarang masih hidup, dia nggak menemukan sosok keibuan di dalam diri ibunya yang mungkin terlalu posesif, nggak bisa mengerti kondisi anaknya, atau mungkin terlalu otoriter, ya nggak mau mendengarkan pendapat anak, atau seterusnya. Tapi maaf, ini bukan lagi untuk menyalah-nyalahkan orang tua kita. Kita tahu ilmu ini, jangan malah nyalahkan. Tapi justru malah
menambah rasa cinta kita dan memaklumi apa yang telah lalu, karena gimana pun juga ibu kita pasti sayang sama kita. Dan beliau melakukan itu ya karena mungkin kan kurang ilmunya. Ketika kita tahu, kita maafkan mulai sekarang ya. Itu bisa jadi karena itu, sosok mimpi itu. Dari mana kerinduan itu berasal? Nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 7. Di situ ada kesedihan dan juga rasa takut atau khawatirnya ibunda dari Nabi Musa alaihi salam. Kan fa'alqihi fil yammi fala takhafi wala tahzani. Hanyutkan Musa kecil ini ke dalam al-yam itu sungai yang besar itu. Maka janganlah kamu takut, jangan juga bersedih. Kan di situ bercampur aduk rasa rindu beliau kepada Nabi Musa yang masih kecil ya. Rasa sedihnya karena baru lahir harus berpisah, harus dialirkan di sungai. Demikian juga takut kalau kenapa-napa, atau ketika ketemu pasukannya Firaun takut dibunuh ini Musa kecil. Maka air itu ya berkaitan dengan ketakutan, kesedihan dan kerinduan itu sendiri. Nah, itu secara psikologis yang kami teliti selama ini, diantaranya adalah ini. Pasti ada kondisi dia itu takut, khawatir, sedih dan juga kerinduan. Seperti itu. Nah, adapun kasus-kasus metafisiknya itu bisa saja terjadi karena gangguan sihir atau jin nasab, bisa juga seperti itu. Jin nasab ataupun sihir bisa menggambarkan air ya di dalam mimpi. Nah, sihir jenis apa? Kalau sihir itu biasanya jenis-jenis yang narsus ya, yang disiramkan atau yang ditenggelamkan. Kan ada jenis sihir yang memang itu ditenggelamkan tuh, diikatkan mulut ikan atau mungkin diikatkan batu kemudian dilemparkan ke sungai atau ke lautan. Nah, kalau sudah seperti itu kan susah tuh buhulnya diketemukan, maka pasrahkan ke Allah. Nanti kalau misalnya Allah berkehendak itu buhul diketemukan, ya ketemu dengan perantaraan siapapun. Mungkin teman-teman bisa lihat nih video yang berikut ini. Ini buhul-buhul yang ketemu dari dasar lautan. Mestinya kita mengambil ibroh, kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh korbannya sehingga Allah utus penyelam ini untuk menemukan buhul yang dilemparkan ke dasar samudra. Atau seberapa besar keikhlasan dan kesabaran dari si korbannya sehingga Allah kirimkan orang tersebut, penyelam itu, untuk membongkar buhulnya. Subhanallah. Ya Allah tuh kalau nolong itu dari siapapun dan nggak bisa kita sangka-sangka. Nah, terkait air, elemen air sendiri itu berkaitan dengan kan ada 4 cairan tubuh manusia ya. Darah sifatnya panas, balgam atau dahak lendir ini sifatnya dingin lembab, empedu kuning dan empedu hitam. Nah, air ini kalau dalam falsafah pengobatan timur, nanti bisa lihat juga itu di dalam kitab Masalihul Abdan wal Anfus karya Abu Zaid Al-Balkhi, itu di situ disebutkan bahwa air adalah simbol dari dahak manusia atau lendir manusia. Nah, bisa jadi kadar lendirnya juga banyak sehingga ini mudah ya sefrekuensi, selayer dengan sihir-sihir yang menggunakan elemen air sehingga dia mudah masuk. Ya, rata-rata kita lihat seringnya memang lembab dingin, maka kita urai kelembaban dalam tubuhnya untuk apa? Supaya energinya lancar lagi, kemudian sihirnya itu lepas. Dengan cara apa? Olahraga, diantaranya minum jeruk nipis ketika bangun tidur tuh. Kemudian dengan berpekam juga bisa ya. Dan minum alpukat, kopi dan juga madu dicampur jadi satu. Alpukat di blender, kopi 1 sendok teh, campur madu secukupnya. Nah, itu diantaranya mimpi tentang air. Kuburan ya, satu lagi kuburan. Nah, mimpi tentang kuburan itu kuburan tentang kematian ya. Jelas simpelnya secara psikologis dia memiliki kematian rasa. Ya, baik kematian dalam ketentraman rumah tangganya, kematian kesenangannya, senangannya mati gitu ya, dihambar rasanya. Ya, kematian dalam hubungan kasih sayangnya dengan orang tuanya mungkin, atau dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, atau kematian dari segi karir maupun bisnis. Intinya mati di sini adalah nggak mesti kematian raga, melainkan hilangnya atau hambarnya suatu rasa kasih sayang, khususnya kehilangan makna hidup karena kebanyakan pikiran. Kalau masalah itu belum mau dicari solusinya, nggak usah dimasukkan ke kepala, apalagi sampai masuk hati, nanti jadi penyakit kan. Nah, kalau dari segi metafisik itu dalam kitab Marutus Sihir dijelaskan itu termasuk ciri-ciri sihir madfun. Sihir yang medianya itu dipendem, dikubur.
Ciri utamanya dia sakit separuh dari kepala sampai ujung kaki, tapi hanya separuh, kanan atau kiri saja. Ya. Dan paranoid tanpa sebab. Tahu semuanya. Ya untuk organnya sendiri biasanya yang dilemahkan adalah ginjalnya. Sehingga kadang-kadang orang yang kena apa namanya tadi? Sihir-sihir smartphone itu koyoknya juga sering sakit. Dan kondisi jantungnya jadi apa? Bekerja lebih keras karena sistem pendinginnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, makanya nanti dirukiahnya ya pakai air dan beberapa herbal-herbal yang bisa menguatkan energi ginjal. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Oh iya. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.